Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita sudah sampai di materi kelima yaitu instalasi dan konfigurasi FTP dan SFTP server. Nah, apa itu FTP? Nah, FTP ini adalah File Transfer Protocol, merupakan protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Jadi gampangnya FTP ini kita gunakan nanti untuk upload dan download. Ya, upload dan download aset-aset website ataupun file-file dari luar Debian. Ataupun kita bisa mengambil file-file dari dalam server Debian kita. Seperti itu ya. Untuk paketnya nanti yang akan kita install namanya adalah VSFTPD. Ya, ini adalah VSFTPD. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Ada Pro FTP dan sebagainya. Ya. Oke, untuk konfigurasi kali ini tetap kita menggunakan aplikasi putih untuk remote servernya. Pastikan server Debian kalian sudah berjalan agar bisa di remote. Kemudian kita panggil IP-nya. Untuk portnya kemarin kita pakai 2023. Kemudian tekan open. Nah, kalau sudah terbuka, kita perbesar dulu tampilannya biar kelihatan. Oke, nah login S-nya kita pakai user biasa dulu seperti biasa. Kemudian kalau sudah berhasil login, kita naik sebagai apa namanya root. Oke, nah sampai sini kita akan mulai instalasi paketnya ya. Ini untuk FTP ini cukup mudah, tidak terlalu banyak yang perlu kita konfigurasi ya. Oke, untuk paketnya namanya adalah VSFTPD. Maka kita ketikkan saja perintah apt spasi install VSFTPD, kemudian diikuti spasi -y. Kalau sudah di enter, tunggu proses download dan installannya selesai. Oke, kalau sudah kita periksa apakah VSFTPD ini berjalan ya. Sistem ctl status VSFTPD. Nah, di sini sudah tertera atau tertulis aktif dan running. Nah, untuk keluar dari ini kita tekan Ctrl C. Kita bersihkan layarnya, kita clear. Kita akan mulai konfigurasi dulu. Namun sebelumnya sebelum konfigurasi FTP-nya, kita akan siapkan dulu atau kita coba dulu ya, apakah FTP-nya atau server Debian kita bisa dibuka FTP-nya. Nah, untuk aplikasi FTP ini kalian bisa mendownload yang namanya FileZilla. Nah, ini untuk alamatnya ini ya, kalian download aja, download FileZilla client. Nah, seperti ini tinggal di-download. Ini ukurannya cukup kecil, nggak terlalu besar. Atau kalian bisa mendownload WinSCP. Nah, ini WinSCP. Silakan di-download. Ini ya, ini ukurannya cukup kecil juga. Cuma 11 MB. Nah, kalau sudah di-download, kita coba buka aplikasinya. Misalkan kita pakai FileZilla. Nah, ini FileZilla dibuka. Nah, ini bentuk tampilan FileZilla ini seperti ini ya. Kita coba untuk remote Debian karena untuk FTP-nya atau aplikasi FTP-nya kan tadi sudah terinstall dan berjalan. Maka harusnya untuk FTP ini juga bisa sudah terbuka ya. Nah, ini hostnya, host itu kita isi menggunakan IP address atau nama domain juga bisa ya hostnya ya. Nama domain kita tadi kemarin SMK bisa 01.net seperti ini ya. Kemudian username-nya apa? Username-nya kita pakai guru. Nah, kemudian password-nya apa password untuk user guru ini punya saya 123. Kemudian untuk portnya, port default-nya adalah 21 ya. Untuk FTP itu portnya 21. Kemudian kalau sudah kita quick connect. Nah, ini sudah bisa. Kemudian tekan OK. Nah, seperti ini ya. Dari sini kalian akan dibawa ke folder sesuai user yang kalian inputkan. Ya, karena saya tadi menggunakan user guru,
maka saya langsung dibawa ke folder guru. Seperti itu ya. Nah, tapi sebelum kalian konfigurasi FTP-nya ini benar bisa terbuka. Tapi kalau kalian lihat, nah, user guru atau siapapun yang berhasil login ke FTP kalian ini, dia akan bisa menjelajahi semua folder-folder yang ada di sistem kita. Dan ini sebenarnya tidak boleh ya. Ini rentan dengan isu keamanan ya, keamanan jaringan. Memang benar, tidak misalkan kita membuat file baru di sini kita hanya diizinkan hanya di lokal folder kita. Misalkan kita pakai user guru, maka kita hanya bisa membaca dan menulis hanya di folder guru. Misalkan kita membuat folder di folder guru ini ya, kita membuat satu file, kita namai saja tes, kemudian kita oke. Nah, di sini ada permission denied ya. Nah, ini memang belum diizinkan ya, belum diizinkan, belum kita config. Tapi meskipun tidak bisa melakukan baca dan tulis di sini ya, kita atau orang lain punya akses melihat-lihat atau menjelajahi file apa saja yang ada di server Debian kita, itu membuat celah keamanan di server kita itu rentan ya. Rentan dengan isu-isu keamanan. Ya ini tidak boleh sebenarnya. Ini orang tidak boleh masuk ke direktori etc. Nah, di mana file-file konfigurasi yang kita buat semuanya tersimpan di sini ya. Ya, jadi seperti ini tidak boleh. Benar, FTP-nya sudah berjalan, tapi kita tidak boleh seperti ini ya. Misalkan orang melihat Nginx, apa yang terdapat di folder Nginx, kemudian melihat apa yang terdapat di folder set available. Nah, ternyata di sini ada satu konfigurasi MyWeb. Nah, hal-hal atau informasi-informasi seperti ini tidak boleh terbuka untuk umum ya. Walaupun user guru ini user yang diakui oleh server Debian kita, seharusnya guru ya, apalagi levelnya cukup user biasa tidak boleh melihat akses levelnya root seperti ini, tidak boleh. Seperti itu ya harusnya. Jadi kita perlu konfigurasi. Jadi FTP itu bentuknya seperti ini ya. Jadi sebelah sini adalah lokasi komputer lokal, sementara yang sebelah sini lokasi remote servernya. Ya. Oke, sementara ini kita tutup dulu. Kita tutup, kemudian kita lanjutkan konfigurasi. Untuk sebelum kita melanjutkan konfigurasi, kita siapkan dulu. Kita akan membuat folder share untuk user FTP. Jadi kita pastikan dulu. User FTP itu harus kita lock atau kita kunci ya. Harus kita kunci aksesnya hanya di folder itu saja ya. Kita isolasi ya, kita isolir dia supaya dia tidak bisa menjelajah seperti yang barusan kita demokan. Oke, untuk kali ini saya akan membuat sebuah folder sesuai modul saja biar tidak bingung. Sebetulnya terserah saja ya. Karena ini konteksnya nanti kita buat user untuk admin website, maka kita membuatnya itu di folder var www. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu kita masuk ke cd, kemudian slash var www. Nah, kemudian kita ls, ada apa di dalamnya, kita lihat. Di situ terdapat dua buah folder, yang pertama HTML dan yang kedua MyWeb. Kemudian kita tambahi lagi satu folder bernama guru, mkdir spasi guru. Nah, ini disesuaikan dengan user yang kalian punya ya. Karena saya punya user bernama guru, maka saya buat folder baru bernama guru. Kalau misalkan kalian bernama Andi, punya user bernama Andi, maka silakan membuat folder bernama Andi. Jadi folder ini mengikuti nama user yang kalian punya di Debian. Oke, nah di sini saya ketik mkdir guru, kemudian saya enter. Nah, untuk melihat hasilnya kita ketikkan perintah ls. Nah, di situ sudah terdapat satu buah folder baru bernama guru. Nah, kemudian kita ubah hak akses atau hak kepemilikan folder baru ini menjadi hak miliknya user guru. Kalau misalkan kita lihat menggunakan ls spasi
L. Nah, sorry, ls spasi min L. Nah, di sini terlihat folder guru ini hak akses atau hak kepemilikan foldernya itu masih miliknya root dan grupnya miliknya root. Nah, ini kita rubah, kita ganti, meskipun dia root tidak boleh melihat atau mengakses folder guru. Jadi kita tukar ya. Kita akan membuat folder guru ini hanya bisa dimiliki oleh user guru ya. Nah, perintahnya yaitu chown seperti yang kemarin kita lakukan ya. Chown min r ya, usernya guru, grupnya guru. Nah, foldernya ada di var www guru. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita lihat lagi ls spasi min l, apakah kepemilikannya sudah berubah? Kemudian di enter. Nah, sekarang kepemilikan folder guru ini sudah berganti pemilik menjadi user guru. Ya, bukan lagi root. Setelah itu, setelah merubah hak akses atau hak kepemilikan folder, kita set untuk hak akses baca tulis file untuk folder guru ini. Perintahnya chmod spasi min r, hak aksesnya full 777. Kemudian foldernya yang mana? Foldernya ada di dalam folder var, ada di dalam folder www, ada di folder guru. Seperti ini ya. Kemudian di enter. Nah, kemudian untuk melihatnya lagi seperti yang tadi ls spasi min l. Nah, sekarang hak aksesnya sudah full. Yang tadinya tidak full, ada minnya di sini, sekarang sudah full. Oke, untuk pembuatan folder sudah selesai. Kita bersihkan layarnya. Sekarang kita lanjut mengenerate SSL key untuk SFTP. Seperti itu ya. Apa itu SSL? SSL ini Secure Socket Layer. Intinya supaya koneksi FTP kita itu semakin aman ya, semakin secure. Nah, di sini untuk perintahnya kita harus masuk ke cd etc SSL dulu ya. Jadi kita masuk ke cd, kemudian etc SSL. Nah, kemudian masuk ke private, kemudian di enter. Kita tengok di dalamnya ada apa dengan perintah ls, kemudian di enter. Nah, di sini ada satu file saja ya. Nah, sekarang kita buat file baru. Nah, ini perintahnya lumayan panjang. Misalkan kalian ketik juga nggak apa-apa. Karena untuk mempercepat waktu saja, ini saya copy ya dari depan ke belakang. Kemudian kita klik kanan copy, kemudian klik kanan. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini kalian isi atau kita isi sesuai dengan apa yang diminta. Di sini kita disuruh untuk memberikan kode negara. Karena kita ada di Indonesia, maka kita tekan atau kita ketik ID ya Indonesia, kemudian di enter. State province name kita sekarang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah, kemudian kita enter lagi locality name, kotanya apa? Kita ada di Pasuruan. Kemudian kita enter lagi organisasi name-nya, kita kasih nama aja SMKN 1 Wonorejo. Seperti ini ya. Kemudian kita enter. Untuk unit name-nya kita kasih nama TKJ. Kemudian kita enter lagi. Untuk common name FIFQDN ini adalah domainnya. Domain kita tadi adalah smkbisa01.net ya. Kalau sudah di enter. Nah, untuk email address-nya boleh dikosongi, boleh diisi. Misalkan admin @ alamat email kita smkbisa01.net. Nah, seperti ini ya. Kemudian di enter. Nah, selesai. Setelah itu kita coba kita clear dulu layarnya biar bersih. Nah, kita coba lihat dengan perintah ls. Nah, di sini ada file baru yang terbentuk. Nah, ini adalah hasil generate SSL yang sudah kita buat ya. Namanya adalah vsftpd.pem. Nah, kalau sudah selesai, kita geser ke bawah. Nah, jangan lupa memberikan hak akses 600 ke file ini ya. Perintahnya seperti yang ada di modul chmod
600. Nah, filenya apa namanya? VS ftpd.pem. Nah, file ini maksudnya ya, yang kita berikan hak akses level 600. Seperti itu. Kalau sudah di enter. Nah, selesai. Kalau sudah selesai, kita baru masuk konfigurasi ke FTP servernya. Nah, untuk file konfigurasinya terdapat di direktori /etc. Jadi kita menuju ke /etc. cd spasi /etc. Enter. Nah, nama file konfigurasinya adalah vsftpd.conf. Nah, sebelum kita konfigurasi, alangkah baiknya kita backup dulu file originalnya atau file aslinya ini, agar misalkan kita salah dalam konfigurasi, kita masih punya file backupnya. Nanti untuk restore file aslinya ini kalau misalkan ada kesalahannya. Jadi kita coba cp, nama file yang akan kita copy vs ftpd.conf, kita copy menjadi vsftpd.conf.backup. Nah, seperti ini ya. Terus di enter. Untuk melihat hasilnya, tekan ls saja, ls, kemudian enter. Nah, ini adalah file aslinya, kemudian ini adalah file backupnya. Sehingga misalkan terjadi masalah di file ini, kita hanya tinggal menghapus file ini, kemudian kita kopikan ulang file backupnya menjadi file yang baru. Oke ya, jadi tidak harus install FTP-nya dari awal seperti yang tadi. Nah, kalau sudah, kita buka file konfigurasinya menggunakan perintah seperti biasa. Kita clear dulu. Perintahnya adalah nano spasi, nama filenya tadi adalah vsftpd.conf. Kemudian kita enter. Nah, apa yang perlu kita sesuaikan di sini? Yang kita sesuaikan yaitu merubah write enable yes yang awalnya ada tanda pagar di depannya, kita hilangkan. Jadi kita cari dulu baris ini ya. Nah, untuk mencari baris, perintahnya Ctrl W, ditulis aja write, kemudian di enter. Nah, di sini ketemu ya. Write enable yes yang awalnya ada tanda pagar, dihilangkan tanda pagarnya, kemudian dia akan berwarna putih, artinya aktif. Setelah itu kita cari baris chroot local user. Nah, perintahnya sama, Ctrl W, kemudian chroot, enter. Nah, di sini sudah ketemu chroot local user yes. Ini kita hilangkan juga tanda pagarnya. Kemudian di bawahnya chroot ini kita enter. Nah, kemudian kita tambahkan satu baris allow. Jangan sampai salah ketik ya. Allow writable ya. Writable underscore chroot. Nah, sama dengan yes. Seperti ini ya. Allow writable chroot yes. Nah, kemudian setelah itu kita cari 3 baris atau 4 baris ini. RS assert. Ini letaknya ada di baris paling bawah ya. Ini letaknya ada di baris paling bawah. Kita geser. Nah, ini RS assert file. Nah, ini kita matikan dengan memberikan tanda pagar di depannya. 3 baris ini kita matikan. Ini yang kita matikan, kemudian ini juga, kemudian yang ini juga. Nah, setelah itu kita geser ke baris paling bawah ya, kita geser ke baris paling bawah. Ini kita masukkan ya. Ini beberapa baris konfigurasi ini kita masukkan. Kalian boleh ketik ya. Nah, atau boleh copy paste. Di sini saya untuk mau cepat saya copy saja. Klik kanan copy, kemudian masuk ke sini diklik kanan, kemudian kita lanjutkan baris yang sisanya. Ini saya klik kanan copy, kemudian masuk sini juga klik kanan. Nah, seperti itu. Jangan lupa untuk yang sebelah sini ini kita hapus. Nah, ini kita hapus, ini tidak perlu, ini hanya komentar saja. Oke, nah seperti ini saja ya. Nah, kalau sudah semuanya, ini kita keluar dan simpan. Caranya sama, tekan Ctrl X, kemudian tekan tombol Y, kemudian enter. Selesai untuk konfigurasinya. Sekarang kita restart untuk service VSFTPD-nya. Caranya, perintahnya sama ya, sistem ctl restart, apa yang mau di restart, VSFTPD, kemudian di enter. Nah, kalau sudah di restart, kita arah panah atas, periksa apakah dia berjalan dengan mengganti restart dengan status seperti ini. Kemudian di enter. Nah, berjalan ya, sudah dikonfigurasi dan di restart.
kemudian dicek sudah berjalan, berarti tidak ada kesalahan di konfigurasi. Untuk keluar dari ini kita tekan Ctrl C. Nah, kalau sudah, kita uji di FileZilla tadi ya. Kita uji di FileZilla. Kita buka Zilla-nya, FileZilla-nya. Nah, di sini kemudian kita masukkan SMK bisa 01.net. Terus username-nya apa? Guru. Kemudian password-nya berapa. Untuk portnya, sekarang kita tidak usah mengisi ya. Karena portnya tadi sudah kita pakai passive port. Ya, passive port. Kemudian kita quick connect. Nah, akan keluar pernyataan semacam ini. Ini pertanda bahwa sertifikat SSL tadi yang kita buat, yang kita generate, sudah berjalan. Nah, ini ya, kita pakai protokolnya namanya TLS 1.3, hostnya smkbisa.net. Seperti ini ya. Ini kalau sudah di OK. Nah, secara default kita sudah tidak bisa menjelajahi seperti tadi. Oke ya, tidak bisa menjelajahi seperti tadi. Nah, tapi kita bisa membaca dan menulis apa yang misalkan kita membuat file baru di sini, misalkan kita create new file, tes, kemudian kita OK. Nah, maka sudah bisa dibaca dan tulis. Bahkan misalkan kita mau mengupload sebuah file yang ada di komputer ke dalam server Debian itu bisa. Contoh ya, misalkan kita carikan sebuah file yang tidak terlalu besar untuk hanya contoh saja. Di sini, nah di sini ada download. Oh, nggak ada filenya ya. Oke, sebentar. Ada di name download. Nah, ini misalkan kita akan mengupload sebuah file bernama alur.jpg. Ini file gambar ya. Nah, kalian tinggal hanya klik tarik ke sini. Nah, sekarang file ini sudah ada di dalam server Debian. Lokasinya di mana? Nah, lokasinya kan tidak kita tadi sudah membuat ya. Ada di var, kemudian www. Sekarang kita lihat apakah file-file yang barusan kita buat atau kita upload di FileZilla itu ada di dalam foldernya. Kita masuk ke cd var www kemudian guru. Nah, karena kita tadi pakai usernya guru ya. Kemudian kita enter. Kemudian kita ls, kita lihat filenya. Nah, ini ada filenya. Nah, ini alur ini yang baru kita upload dari komputer ya, dari komputer lokal ke Debian. Kemudian tes ini yang baru kita buat di FileZilla-nya. Misalkan kita buat file baru di Debian, nano, misalkan kita namai saja tester.html, misalkan seperti itu ya. Kemudian kita buka. Nah, ini contoh. Nah, seperti itu isi filenya, kemudian kita simpan. Nah, kemudian kita kembali ke FileZilla-nya. Nah, di sini harusnya tampil. Maka dari itu kita reload dulu pakai tombol ini, refresh. Nah, ini adalah tester HTML yang kita buat dari dalam Debian. Misalkan kita mau mengambil file ini, kita download ke komputer lokal, maka kita hanya tinggal klik tarik. Mau ditaruh di mana? Contohnya saya taruh di desktop. Seperti ini ya, kita taruh di desktop. Nah, terus kita periksa apakah file tester.html ini sudah kita download, sudah terdownload di komputer. Maka kita masuk ke sini, kemudian kita masuk desktop. Kita cari yang namanya tester. Nah, ini tester.html. Kita buka, coba open with pakai notepad kalau ada ya. Nah, ini pakai notepad. Tulisannya apakah sama? Nah, ini contohnya sama. Jadi seperti itu ya untuk konfigurasi FTP server. Nah, sekarang kita sudah bisa mengupload dan mendownload dari server Debian ke komputer lokal. Oke ya, untuk konfigurasi FTP sudah selesai dan sampai di situ saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.